Ini saya buka dengan kalimat yang terkenal sekali dari Imam Abu Hanifah. Ini tentang dasarnya beliau dalam menetapkan hukum. Jadi beliau ini kalau dalam dunia fikih dikenal lebih kuat di ra'yu, makanya sering disebut ahlu ra'yi. Jadi dalam mengistimbatkan hukum, beliau tidak hanya melihat nas, tapi juga mendayagunakan akal budinya. Tapi nasnya tidak ditinggal. Suatu ketika ada yang mengkritik beliau tentang ra'yu tadi, maka beliau menjawab seperti ini. Jadi ketika menetapkan hukum yang dilakukan apa? Katanya Imam Abu Hanifah, aku merujuk kitab Allah. Bila aku tidak menemukan di dalamnya, aku akan merujuk sunnah. Bila di dalam keduanya aku juga tidak menemukan, aku akan merujuk perkataan para sahabat. Aku akan memilih pendapat siapa saja dari mereka yang aku kehendaki. Aku tidak akan pindah dari satu pendapat ke pendapat sahabat yang lain. Apabila urusan sudah sampai kepada Ibrahim Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Al-Atta, Sa'id Ibnu Musayyab, dan sejumlah orang lainnya, mereka semua berijtihad, maka aku akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Jadi katanya Imam Abu Hanifah, aku merujuk kitabullah, Al-Quran yang pertama pastinya. Nah, kalau di Al-Quran tidak ada, aku cari di sunnah dari Kanjeng Nabi. Kalau di sunnah juga tidak ketemu, mencari qaulnya para sahabat, pendapatnya para sahabat. Kalau di pendapat para sahabat juga tidak ketemu, ya sudah. Kalau sudah urusannya nyampe ke bawahnya, itu disebut tokoh-tokoh tabi'in, itu Ibrahim, Asy-Sya'bi, dan seterusnya, mereka berarti berijtihad. Karena mereka berijtihad, berarti aku juga sudah bisa berijtihad. Jadi, karena Al-Qur'annya tidak ketemu, dalam sunnah juga tidak ketemu, pendapatnya sahabat sudah tidak ada, ya sudah, berarti di bawah itu sudah ranahnya orang boleh berijtihad. Oke, ini sering hari ini teman-teman saya lihat ada yang bilang Islam itu Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Nah, sudah benar, cuma ada kelanjutannya. Karena Al-Qur'an dan sunnah itu kadang sifatnya umum dan juga terbatas. Sementara fenomena, situasi, masalah ini kan muncul terus, tidak terbatas. Kalau ada dalam Al-Qur'an, oke, jalan. Kalau ada dalam sunnah, oke, jalan. Cuma kan banyak di antaranya terus tidak ada. Kalau ada di qaul sahabat, katanya Imam Abu Hanifah, oke, jalan. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, ya sudah ijtihad. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dalam fikih hukum Islam itu memang awalnya Al-Quran dan Sunnah. Tidak salah kalau orang ngomong, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Semua imam mazhab juga Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan tidak cukup itu. Tidak cukup dalam arti banyak hal baru yang muncul yang itu tidak secara tegas ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kan perlu memerah lagi cara untuk menetapkan hukumnya. Kalau sudah ada ya tinggal disebut hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak ada, ini kan terus para ulama fikih, imam madhab merumuskan strategi-strategi istimbat hukumnya.
level-level cara untuk istinbat hukum. Kalau seperti Imam Abu Hanifah ini, beliau ya tergolong, kalau dalam ilmu fikih namanya mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak mustaqil. Beliau ini merumuskan kaidah-kaidah untuk istinbat hukum dan melakukan istinbat hukum dan nanti diikuti orang banyak. Nah, beliau punya kapasitas itu karena memang ilmunya, wawasannya, pemahamannya, kecerdasannya sangat dalam banyak bidang keilmuan. Makanya beliau ini disebut mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid mustaqil mandiri. Di bawah mujtahid mustaqil itu ada namanya mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib ini sebenarnya kualitasnya sebagaimana para imam mazhab, tapi mereka tidak menyusun kaidah-kaidah istinbat sendiri. Tapi mereka mengikuti kaidah yang disusun oleh imam mazhab. Jadi mereka ini mengikuti mazhab tertentu, meskipun sebenarnya mereka sudah memenuhi syarat untuk jadi mujtahid mustaqil. Nah, yang seperti ini namanya mujtahid mutlak muntasib. Kalau dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah nanti ada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya yang sangat terkenal sekali. Sebenarnya kapasitasnya juga besar, luar biasa seperti gurunya. Syarat-syarat untuk berijtihad secara mustakil bisa, tapi beliau lebih memilih berijtihad dengan cara mengikuti kaidah-kaidahnya Imam Abu Hanifah. Ada yang bilang mujtahid mutlak itu hari ini, baik yang mustakil maupun muntasib, sudah tidak ada. Jadi itu saya tidak tahu benar apa tidak pendapat ini, tapi itu nama lain dari orang pinter yang selevel Imam Abu Hanifah. Itu hari ini tidak ada, atau sebut saja sulit sekali dicari. Ya semoga nanti pada satu masa ada lagi.